Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus. Sedangkan silabus itu dapat didefinisikan sebagai garis besar, ringkasan, atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Silabus digunakan untuk menyebut suatu produk pengembangan kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kemampuan dasar yang ingin dicapai. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya perbedaan antara silabus dan RPP adalah terletak pada waktu yang direncanakan atau dicapai. Silabus merencanakan pembelajaran dalam satu semester, sedangkan RPP merencanakan pembelajaran dalam satu kali tatap muka atau satu bagian materi pembelajaran. Komponen RPP tematik. Yang pertama, identitas mata pelajaran yang meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, dan jumlah pertemuan. Yang kedua, standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas atau semester pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga, kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Yang keempat, indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keenam, materi ajar. Materi ajar muatan fakta, konsep prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butiran-butiran sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. Yang kedelapan adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah metode yang digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang kesembilan yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan merupakan kegiatan awal di dalam suatu pertemuan pembelajaran yang berguna untuk memotivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik dalam sebuah pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu inti. Inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Kemudian yang terakhir atau penutup. Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang berupa rangkuman atau kesimpulan. Selanjutnya yang ke-10 adalah penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian pada proses hasil belajar harus disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Selanjutnya yang ke-11 yaitu sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. RPP mata pelajaran dan RPP tematik. RPP mata pelajaran terdapat identitas kelas, begitu pula dengan RPP tematik. Untuk RPP mata pelajaran tidak terdapat
Perbedaan RPP mata pelajaran dan RPP tematik yang selanjutnya adalah pada RPP mata pelajaran tercantum indikator, adanya tujuan pembelajaran, adanya materi pokok, tercantum metode, terdapat langkah pembelajaran yaitu kegiatan awal, inti, dan penutup, terdapat alat, bahan, serta sumber pembelajaran, dan yang terakhir adanya penilaian. Begitu juga sama seperti RPP tematik, yaitu tercantum indikator, adanya tujuan pembelajaran, adanya materi pokok, tercantum metode, terdapat langkah pembelajaran yaitu kegiatan awal, inti, dan penutup, terdapat alat dan bahan serta sumber pembelajaran, dan yang terakhir adanya penilaian. Oke anak-anak, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah menyusun RPP tematik. Nah, untuk menyusun pembelajaran tematik terpadu perlu dilakukannya langkah-langkah. Nah, langkah-langkah penyusunan RPP tematik terpadu sebagai berikut. Itu yang pertama, 1. Menganalisis KI dan KD mata pelajaran. 2. Menentukan tema yang sesuai dengan konsep yang ada dalam setiap KD. Yang ketiga, penjabaran atau perumusan kompetensi dasar ke dalam indikator sesuai tema. 4. Membuat peta hubungan antara indikator dengan judul tema. 5. Mengembangkan silabus. Yang keenam, menyusun RPP tematik terpadu. Yang ketujuh, model pembelajaran tematik terpadu. Nah, berikut adalah contoh dari bentuk RPP.